Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Balik lagi teman-teman semua. Setelah sebelumnya kita bahas terkait dengan sejarah feminisme, kemudian apa sih bahayanya dan seperti apa saja isu yang menjadi concern dari para feminis tersebut. Kemudian setelah ini kita akan membahas terkait seperti apa sih bentuk feminisasi tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh nasional serta seperti apa kebenaran yang ada gitu. Nah, di sini saya mengambil dua contoh saja. Yang pertama itu ada Rasulullah dan Ibu Era Kartini ya. Nah, Rasulullah sendiri kan atau mungkin biasanya tokoh-tokoh muslim yang lain gitu ya, itu sering dianggap sebagai feminis gitu, karena ketika Islam datang gitu ya, Islam diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka menganggap jadi ketika Islam datang kan kemudian kedudukan perempuan itu dinaikkan gitu ya, setelah masyarakat jahiliyah itu menganggap perempuan itu anak perempuan itu dianggap sebagai beban gitu kan, dan sebagai aib. Akhirnya bayi-bayi perempuan kemudian dikubur hidup-hidup oleh masyarakat jahiliyah gitu. Nah, berbeda ketika Islam datang, kemudian Islam memberikan banyak hak gitu kepada perempuan gitu, dari hak properti, kemudian juga hak-hak lainnya, misalnya ketika perempuan menikah gitu ya, dia memiliki hak untuk memilih pasangannya dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya hal ini kemudian diakui gitu ya oleh kalangan feminis dengan menyebut bahwa Rasulullah itu juga feminis gitu, karena Rasulullah juga memperjuangkan hak-hak perempuan seperti itu. Nah, mungkin yang perlu kita ketahui dulu ya teman-teman MR semua, secara kronologis gitu ya, secara sejarah gitu, Islam itu datang lebih dulu dibanding dengan gerakan feminisme gitu. Islam itu datang ketika sekitar abad ke-7 Masehi gitu, sedangkan feminisme itu sendiri dia baru muncul di pertengahan abad 19 gitu. Jadi ada gap yang sangat jauh gitu ya dari kedatangan Islam dibanding dengan feminisme gitu. Dan pada saat Islam sedang merasakan masa kejayaannya gitu ya, masa kegemilangan, justru di Barat itu mereka sedang merasakan yang namanya Dark Age itu tadi ya, yang sudah disebutkan di video sebelumnya gitu. Nah, akhirnya baik kita melihat ada kontradiksi dari argumen para feminis ini yang mengakui bahwa Rasulullah itu adalah feminis gitu. Atau kalau misalkan ketika kita menggunakan cara pikir seperti itu gitu, maka kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa Islam itu berarti sejalan dong sama feminisme gitu. Nah, itu bisa kita ambil beberapa contoh gitu, misalnya ketika kita berbicara dengan mereka yang bilang bahwa Islam itu sejalan dengan feminisme, coba ajak mereka diskusi bahas poligami dan Rasulullah yang menikahi Aisyah di usia 9 tahun gitu. Pasti mereka itu akan kontra gitu dengan hal tersebut, karena poligami itu merupakan salah satu syariat dalam Islam yang dalam pandangan feminisme itu ditolak gitu, karena menganggap bahwa perempuan itu direndahkan dengan dinikahi sebagai istri kedua, ketiga, dan keempat gitu. Dan juga para feminis ini juga mereka menolak orang-orang pedofil gitu. Jadi menganggap bahwa ketika Rasulullah menikahi Aisyah yang saat itu usianya masih 9 tahun gitu ya, itu menganggap bahwa Rasulullah itu nazubillah ya, sebagai pedofil gitu. Dan bahkan pada beberapa kondisi gitu ya, ada orang-orang feminis yang kemudian memfitnah Rasulullah dengan cara seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan di dalam Islam itu sendiri banyak kok syariat-syariat yang ditolak gitu oleh para feminis gitu, termasuk yang tadi terkait larangan homoseksual, larangan zina, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu untuk tokoh nasional gitu ya, biasanya itu kan yang sering
kami hitamkan itu adalah RA Kartini gitu, ketika beliau diangkat dengan emansipasinya gitu ya, yang memperjuangkan hak pendidikan perempuan gitu. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih konteksnya gitu. Saat itu kan kita tahu ya kondisinya perjuangan dari RA Kartini itu adalah ketika masa penjajahan gitu. Nah, saat penjajahan itu yang terjadi, jadi orang-orang kolonial atau orang-orang barat itu mereka sangat rasis gitu. Bahkan sampai sekarang orang barat itu masih membedakan antara kulit putih dengan kulit hitam gitu lah. Dan kalau misalnya kita tahu di Indonesia sendiri itu banyak kayak misalkan kampung Cina, kampung Arab, dan lain sebagainya, itu juga termasuk salah satu hasil dari penjajahan gitu. Karena yang namanya hasil penjajahan itu nggak cuma sesuatu yang dalam bentuk fisik, tapi juga nilai-nilainya gitu. Jadi kayak dulu tuh para kolonial gitu ya, itu tuh mereka suka banget untuk membuat segmentasi penduduk berdasarkan rasnya kayak gitu. Jadi emang pada dasarnya para kolonial itu mereka sangat rasis gitu, termasuk dalam hak antara bangsa kolonial dan bangsa pribumi saat penjajahan gitu. Jadi ketika RA Kartini memperjuangkan hak-hak pendidikan perempuan, yang RA Kartini lawan itu justru bukan karena dia ingin bersaing atas nama laki-laki gitu, tapi beliau bersaing atas nama bangsa pribumi gitu. Mereka melawan Ibunda Kartini ya, melawan bangsa kolonial gitu. Jadi di sini ada ada latar belakang pergerakan yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya feminis kan tadi ya kita sebut itu berdasarkan patriarki gitu, sedangkan kalau Ibunda Kartini itu berdasarkan feodalisme gitu. Dan kalau misalkan kita mau menyanggah lagi, kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya, Ibunda Kartini itu merupakan istri keempat dari Bupati Rembang pada saat itu gitu. Jadi kan kalaupun seorang Ibu Kartini itu beliau adalah feminis, harusnya beliau nggak mau dong untuk dipoligami gitu, karena poligami itu adalah salah satu yang ditolak oleh orang-orang feminis gitu. Dan alasan dari RA Kartini ini beliau mau untuk menjadi istri keempat ya dari Bupati Rembang, karena beliau itu berusaha untuk menjaga rasa hormat dan rasa cinta untuk ayahnya gitu, karena ayahnya itu ingin nilai kayak gelar bangsawan itu bisa dipertahankan dengan menikahi sesama keturunan bangsawan juga gitu. Nah, di sini ada sebuah nilai bahwa sosok Kartini itu sendiri juga mencintai laki-laki, yaitu ayahnya sendiri seperti itu. Nah, jadi berdasarkan contoh dari dua tadi ya, dari Rasulullah dan RA Kartini, sebenarnya perlu nggak sih kalau misalkan ada kesetaraan dalam Islam gitu. Jadi dalam Islam itu syariat itu dia dibagi menjadi dua kondisi gitu. Yang pertama itu untuk kondisi khusus, itu biasanya syariat yang ditujukan untuk seluruh umat manusia gitu. Misalnya kayak kewajiban sholat, kewajiban zakat, kemudian juga berhaji bagi yang mampu dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang kedua itu kondisinya adalah khusus. Kondisi khusus ini dibedakan antara laki-laki dan perempuan, yang biasanya itu disesuaikan dengan fitrah laki-laki dan perempuan tersebut, kemudian juga perannya, tanggung jawab, hak dan kewajiban. Jadi ketika kita bicara untuk menjalankan syariat Islam, maka kita tidak bicara tentang kesetaraan, apalagi dengan laki-laki dengan perempuan gitu, karena cara kita menjadi taat di hadapan Allah itu adalah dengan kita sebagai perempuan menjalankan peran kita dan laki-laki menjalankan peran kita gitu. Jadi kita tidak bicara siapa lebih tinggi dari siapa gitu, tapi kita bicara siapa yang lebih taat di hadapan Allah seperti itu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman tahu juga bahwa hakikatnya yang namanya penindasan itu juga tidak dirasakan oleh kaum wanita aja gitu, tapi siapapun mereka yang lemah itu pasti akan menjadi objek penindasan gitu. Kayak misalkan rakyat miskin, kemudian juga
pekerja kasar, dan mungkin juga secara fisik ya wanita itu sendiri, dan juga anak-anak ya, itu juga disebut sebagai kaum yang lemah yang biasanya akan dijadikan objek penindasan gitu. Dan ketika kita melihat Barat gitu ya yang berusaha untuk masuk ke dunia Islam gitu ya, itu mereka mempunyai agenda sendiri gitu. Nah, gerakan-gerakan yang atasnamakan perempuan ini nggak murni untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam gitu, karena Barat ini dia tahu dia tidak bisa melawan Islam gitu ya, maka mereka yang bisa dilakukan itu adalah masuk melalui Islam gitu. Nah, jadi kita pun juga harus tahu membedakan gitu, mana yang nilai-nilai agama, mana yang jadi nilai-nilai budaya yang secara prakteknya itu tidak bersumber dari ajaran Islam. Jadi itu ya teman-teman semua, ketika kita bicara terkait dengan feminisme, itu sama halnya dengan kita bicara komunisme, liberalisme, sosialisme gitu. Karena feminisme juga merupakan salah satu ideologi gitu ya, bertujuan untuk mengindoktrinasi orang-orang yang berusaha agar orang-orang tersebut itu mengikuti cara pandang mereka yang tujuannya adalah memisahkan antara seorang muslim dengan agamanya yaitu Islam. Dan sebagai penutup ada sebuah doa yang masyhur dari Umar bin Khattab ketika beliau meminta untuk ditujukan kebenaran. Doanya itu adalah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang benar itu adalah benar, dan bantulah kami atau mudahkanlah kami untuk mengikutinya gitu. Dan tunjukkanlah kami sebuah kemungkaran itu sebagai kemungkaran dan mudahkanlah kami untuk mengingkarinya. Janganlah engkau menjadikannya samar di hadapan kami sehingga kami tersesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian, semoga bermanfaat. Bila kita berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utamakan dakwah, Allah.